Komnas nggak enak, gua nggak baca ya. Komnas HAM tai, ya itu bacanya tai gitu ya. Itu ada menggambar babi ya, like dulu dah. Komnas HAM sudah keluar dari ranahnya, sudah jadi seperti penyidik. Ada upaya untuk meringankan si pelaku, membuat gaduh, menggiring opini ke masyarakat. Anda digaji bukan untuk itu. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Oh tahu, kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sekarang lagi rame ya di Twitter, itu ada tentang Komnas HAM ya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM ini mestinya benar-benar hak asasi manusia gitu. Ya kita pun ya dalam perjuangan anti mandatori ini, Komnas HAM itu nggak tahu itu Komnas HAM, sampai ada wamen ngomongin tentang vaksin itu fardu kifayah, Komnas HAM diem aja. Duh, kalian masih percaya Komnas HAM nggak guys? Kalau gue udah nggak percaya deh ya, nggak percaya gue. Masa iya di kasus Brigadir J sama Sambo ini, mendiang Brigadir J ini, dibilang begini, Komnas HAM duga Yosua lakukan kekerasan seksual ke putri saat di Magelang. Lah. Komnas HAM ini orang Komnas HAM nih. Komnas HAM ini gimana sih? Pak Kapolri sendiri udah bilang kan ya, bahwasanya kasus kekerasan seksual itu nggak ada. Ini dia udah kayak penyidik gitu. Tapi kita baca dulu, ngeselin sih bacanya ya. Kalian kesel nggak sih bacanya sebenarnya? Aduh, Detikcom, Surabaya, Komnas HAM menduga kuat ada peristiwa kekerasan seksual sebelum terjadinya pembunuhan Brigadir Yosua atau Brigadir J. Kekerasan seksual itu diduga dilakukan oleh Brigadir J terhadap istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, di Magelang. Wow. Apa sih Komnas HAM? Udah kayak penyidik ya. Hal ini disampaikan Komnas HAM sebagai salah satu poin kesimpulan terhadap penyelidikan kematian Brigadir J pada 8 Juli 2022 di rumah dinas Kadifropam Polri yang dihuni Sambo saat itu, Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan.
Terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC, Putri Chandrawati di Magelang, tanggal 7 Juli 2022. Ketua Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara dalam jumpa pers di kantor Komnas HAM Menteng, Jakarta Pusat seperti dilansir Detik News Kamis tanggal 1 bulan September 2022. Sebentar dulu. Kalau memang terjadi di Magelang, kok Brigadir J nyupirin Bu Putri? Kok waktu di CCTV? Udahlah, masih makin gak masuk akal. Komnas HAM ikut-ikutan makin wah. Gak masuk akal gue guys, serius. Komnas HAM begini nih. Lu Komnas HAM, lu komentar yang baik dah ya. Gue takut keceplosan yang gak baik gitu. Kesimpulan paling mendasar adalah pembunuhan Brigadir J adalah peristiwa extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum. Di luar hukum. Kesimpulan selanjutnya, tak ada penyiksaan terhadap Brigadir J. Tak ada penyiksaan terhadap Brigadir J. Tewasnya Brigadir J disebabkan oleh luka tembak di kepala dan dada sebelah kanan. Sebelum BK Ulung berbicara, Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani menjelaskan ada petunjuk-petunjuk awal soal kekerasan seksual yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak penyidik. Namun Putri Chandrawati selaku korban sempat merasa enggan melaporkan peristiwa kekerasan seksual itu. Anjir, jadi korban loh. Wow, serius loh. Sama Komnas, Komnas. Emang sih Komnas Perempuan juga ya. Waktu itu ada pelaku video porno dinaikin, dia bilang itu korban. Pelaku video porno korban, kata Komnas Perempuan. Siapa itu yang artis itu dah? Ya, memang Komnas, komisi-komisi ini gimana ya? Komnas HAM gimana sih? Udahlah, kita bikin rakyat aja yuk. Gemes gue. Kami perlu menegaskan bahwa keengganan pelapor untuk melaporkan kasusnya kekerasan seksual dari awal itu karena memang merasa malu, menyalahkan diri sendiri, takut pada ancaman pelaku, dan dampak yang mungkin mempengaruhi seluruh kehidupannya, kata Andi. Bu, kami tidak masuk akal. Itu Bu Andi tuh. Iya, nggak masuk akal bu, nggak masuk akal, serius nggak masuk akal. Kalau ada kekerasan kok masih pulang, antar tas, masih tes swab. Kan udah kelihatan kemarin ya. Minta maaf ya bu, kami nggak percaya. Dan itu guys ya, ini memang bikin kita kesel gitu, ya kan? Dan ini ya, itu memantik reaksi dari rakyat Indonesia, netizen Indonesia. Ya, ada yang nge-tweet nih. Komnas HAM jangan buat kegaduhan. Susno Duaji, saya lihat ini senang bicara sih. Komnas HAM ini bikin gaduh. Apalagi mengambil kesimpulan tidak terdapat penyiksaan, penganiayaan dari mana. Nah, itu Pak Susno Duaji. Kita lihat videonya sama-sama ya, Pak Susno Duaji ya. Itu di tweet. Nanti kita ke Twitter juga. Kita wajib melihat komentar netizen biar tahu tuh Komnas HAM apa Komnas HAM gini. Udah jadi kayak pengacara. Iya, masa Komnas HAM membela tersangka sih? Kita lihat ini penjelasan Pak Susno nih di cuplikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya menyelidiki Komnas HAM ini dia tugasnya apa sih? Dia hanya menyelidiki ada tidak pelanggaran HAM berat dalam kasus ini. Kalau tidak ada pelanggaran HAM berat, dia sudah lepas libat. Itu tugasnya polisi menyidik. Kasihan polisi yang sudah berhasil, jangan dikacaukan lagi. Iya, tugasnya Komnas HAM ini apa? Jangan dikacaukan lagi tugasnya polisi. Polisi ini udah lagi dalam keadaan kacau-kacau begini. Ya, buat kegaduhan. Saya lihat ini senang bicara sih Komnas HAM ini. Ini bikin gaduh, mengatakan apalagi mengambil kesimpulan. Tidak terdapat penyiksaan, penganiayaan dari mana? Dari mana? Dan pisem, apa pisem bunyinya begitu? Kalau pisem bunyinya begitu, pisemnya yang salah. Pisem itu bunyinya ada luka. Lukanya luka tembak, luka licet, luka benda tumpul. Nanti yang menyimpulkan penganiayaan, penyiksaan itu penyidik Polri. Nah ini bukan penyidik kok, Komnas HAM. Biar rakyat tenang, biar kasus ini berjalan cepat selesai, kita bisa memperbaiki ekonomi bangsa ini. Benar Pak. Jadi
cari panggung. Sudahlah, ada tidak pelanggaran HAM beratnya? Kalau tidak ada, berarti porsinya mereka tidak ada. Nah, satu lagi yang kemungkinan, ada tidak Polri di dalam menyidik kasus ini melakukan pelanggaran HAM? Kalau penyidiknya tidak melakukan pelanggaran HAM, dalam peristiwa pembunuhan tidak ada pelanggaran HAM, ngapain dia cari-cari yang tidak perlu? Jadi kata orang itu garuk-garuk yang tidak gatal. Garuk-garuk yang tidak gatal. Itu Komnas HAM bilang nggak? Menghilangkan barang bukti itu pelanggaran HAM nggak? Komnas HAM, ya bikin gaduh. Kok nyari pelecehan, nyari ini berasumsi semua. Karena apa? Hanya ada saksi misalnya. Saksinya 1000 saksi, itu hanya satu nilainya. Ya, 1000 orang gitu, sama aja kan, KOR bisa aja dilatih ya. Tapi itu tidak ada nilainya. Harus ada alat bukti yang lain. Ada nggak pengakuan terdakwa atau pengakuan tersangka? Yang tersangkanya udah meninggal, ada nggak keterangan ahlinya tentang pelecehan? Nggak ada juga. Ada nggak bukti CCTV yang melihatkan bahwa ada peristiwa pelecehan? Nggak ada juga. Lah kalau nggak ada juga, Mbok ya Komnas HAM jangan ngarang-ngarang lah. Kasihan kasihan juga penyidik yang sudah kerja bagus gitu. Nah benar Pak Susno Duaji, Komnas HAM jangan ngarang-ngarang lah, jangan garu-garu, yang nggak gatal lah, nggak usah cari panggung lah. Kalian Komnas HAM itu cuman ngelihat ada pelanggaran HAM apa enggak. Kalian yang ini ngomong sampai ke bab masalah pelecehan lah, inilah KM 50 kemarin ngapain lu? CCTV mati apa, nggak ada sampai ngomong masalah visum, tidak ada kekerasan, nggak ngomong. Udahlah Komnas HAM. Sekarang kita lihat ya. Ini tadi kan di-tweet oleh akun T-Jabar ini ya. Kita sekarang menuju ke Twitter, kita lihat apa komentar netizen. Oke, kita udah di Twitter ya. Gue minta maaf kalau ada suara bising dikit ya, karena memang lagi hujan gue pas nonton ini. Oke guys, ini dari T-Jabar ya, T-Jabar. Komnas HAM jangan buat kegaduhan, Susno Duaji. Saya lihat ini senang bicara sih Komnas HAM. Ini bikin gaduh, apalagi mengambil kesimpulan tidak terdapat penyiksaan, penganiayaan. Dari mana? Yang tadi videonya udah kita lihat ya, gue udah retweet dan gue udah like. Ya kita lihat apa kata netizen ya guys. Dari @wahyu_x_hunter, Komnas HAM ini carmuk biar kelihatan kerja. Kerjanya malah ngawur, tidak sesuai tupoksinya. Iya, mungkin sesuai tupoksi pesanan ya kali ya. Bisa jadi. Sepakat dengan Pak Susno Duaji. Wah ini Khairil Anwar Noto Diputro ya, ini centang biru nih. Komnas HAM jangan merambah kemana-mana, silakan fokus pada tupoksinya. Jangan membuat kesan seolah-olah Komnas HAM sedang memanfaatkan panggung. Untuk apa juga panggung bagi orang-orang Komnas ini? Apa mau mencapreskan diri untuk 2024? Sulit. Ya Pak, saya like dulu Pak ini Pak. Komnas HAM yang harus diungkap adalah kejahatan HAM yang geng Sambo. Kok malah jadi ngurusin pelecehan laginya? Mau apa sih kalian? Iya, banyak pelanggaran HAM yang diduga dilakukan oleh dalam kasus ini. Nggak dilidik malah ngomongin pelecehan. Aduh gimana sih lu Komnas HAM? Wah, Komnas Komisi Nasi. Ada Komnas Komisi Nasi katanya no. Kalau Komnas HAM begitu sifatnya, rombak habis saja sudah. Diduga besar amplop gambar Doraemon sudah masuk ke kantong ajaib. Iya. Komnas HAM, polisi, Kompolnas, kami makin nggak percaya. Komnas HAM lagi nyari panggung Pak Susno. Mereka juga mau didengar suaranya. Hahaha. Kalau di kampung kami seperti mereka ini dibilang PTT, pantang tak top. Bukanlah, kalau gue bukan merasa mereka mau didengar gitu, tapi mereka bersuara karena mungkin ada suruhan. Bersuara begitu ada suruhan kan bisa saja ya. Komnas HAM dan Komnas Perempuan ini penjelasannya makin ke sana makin ke sini. Nah, benar Komnas HAM hanya bikin gaduh. Tanda tanya. Bubarkan Komnas HAM, anfaedah cuma ngabisin anggaran. Benar. Nah, diketawain lu Komnas HAM no. Ngakak dah orang-orang no. Allahu Akbar. 4 luka tembak, 2 di area mematikan, 2 lagi bukan di area mematikan.
Kesimpulan hasil forensik ini udah jelaskan pasti ada penyiksaan dulu dengan 2 tembakan yang bukan di area mematikan. Ini kan jelas penyiksaan. Makanya 4 luka tembak, 2 di tempat yang mematikan, 2 enggak. Ya kan? Masa iya sudah mati ditembak lagi? Kalau analisa itu jelas ditembak dulu di tempat yang tidak mematikan. Itu kan kalau tidak mematikan menyiksa tembakan itu. Lu kira Komnas HAM, woi Komnas HAM ditembak 2 kali itu kerokan, bukan penyiksaan. Ah gimana sih Komnas HAM? Komnas HAM? Duh, kah? Dikira kerokan apa ya? Peluru itu Pak. Dengar tuh, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Divisi Humas Polri. Buktikan dulu, jangan hanya dari pengakuan sepihak dari tersangka. Anda sudah keluar-keluar di media. Mana visum nenek Pisi? Mana HP Brigadir J? Kalau memang benar HP disembunyikan, mana CCTV yang memperlihatkan PC dilecehkan? Iya, pengakuan sepihak dipercaya. Belum dikonfrontir. Udah keluar-keluar di media. Ini gimana ya? Aduh, bisa dibilang hoax nggak sih ini? Tumben Pak Susno kesal. Biasanya lihat di TV banyak bercanda. Udah enek banget kayaknya ya. Iyalah sama juga. Mau dibuat santai gimana pun udah enek. Kita ngeliat kelakuannya orang-orang itu. Supaya kelihatan kerjanya maka Komnas HAM banyak bicaranya. Aduh. Betul juga Bang Ipul. MK bukan MK. Oh iya. Komnas HAM lagi naikin ratingnya yang lagi anjlok atau sedang merubah fungsi menjadi detektif swasta. Bukan dua-dua kalau gua ngeliat. Mereka nggak mikirin rating, nggak mikirin detektif, bukan. Mereka ngomong gitu kalau gue melihatnya ya, kami menduga bahwasanya ada suruhan. Ada suruhan ya, gue lebih setuju orang-orang yang bilang itu apa ya, lebih ke arah sana gitu. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya Komnas jangan-jangan udah masuk angin gitu. Iya. Apa manfaatnya? Apa sih Komnas HAM? Untuk rakyat, atau untuk penguasa? Apa manfaatnya? Apa sih Komnas HAM? Sampai begitu orang ngetik. Zaman saya kuliah hukum dulu ada istilah unus testis, nulus testis, satu saksi bukan saksi. Apalagi saksi yang terindikasi ada kepentingan karena sang suami tersangka utamanya. Dan juga si saksi itu juga tersangka. Kenapa sih seperti dia penggiringan opini di kasus ini? Nah itu loh penggiringan opini bahwasanya terjadi pelecehan seksual. Itu cerdas itu. Ada upaya kayaknya, kami duga ada upaya penggiringan opini bahwasanya PC itu memang dilecehkan. Nggak percaya gue PC dilecehkan. Dari awal saya udah nggak percaya kerjanya Komnas HAM. Habisin uang negara aja, banyak membacotnya. Unfaedah banget congornya, buset. Oh, wow. Bubarkan saja Komnas-Komnasan, nggak guna bagi masyarakat, percaya. Emang udah kayak nenek-nenek si Komnas HAM. Penasaran yang mewakili Komnas HAM yang sebelah mana? Kok sambil senyum-senyum nyimak pernyataan Pak Susno Duaji. Itu yang di video ya guys. Jubir rambut doang kayaknya. Kayaknya jubir, iya. Sambo fight back lewat Komnas HAM. Perempuan. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya perempuan itu besar. Itu yang ngomong Al-Quran tuh. Komisi-komisi yang gak ada guna bagi rakyatnya. Iya. Setuju Pak Susno. Udah capek rasanya ini lihat sinetron gombal ini. Nah lu. Satu doaku untuk Komnas Hamburger. Semoga kalian mati dalam keadaan hina. Amin. Gua aminin itu. Doa orang itu. Serius. Gua masih ingat itu 6 laskar begitu. Pekerja Komnas HAM. Komnas HAM berhentilah main di kubangan, biarkan penyidik bekerja, dan Kapolri sudah sampaikan tidak ada pelecehan seksual. Bahkan dari penyidikan Polri pun kami berharap ada penyidikan dari independen gitu, yang ditunjuk gabungan gitu, libatkan juga itu Pak Kamarudin tuh, baru percaya. Rekonstruksi aja Pak Kamarudin nggak boleh hadir, gimana itu? Pak Susno ini pintar, kasus ini sebenarnya simpel, tapi tersangkanya yang berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sehingga para polisi dan badan setingkat Komnas HAM dan Kompolnas pun dapat membela mereka dengan gampang percaya pada klaim dan spekulasi tersangka. Komnas HAM, penyidik bisa gampang percaya karena apa? Karena apa coba?
Karena something, sesuatunya itu apa? Apa? Duit, jabatan, atau yang lainnya? Apakah Komnas HAM sudah jadi alat? Nah, itu yang gue lihat. Alat. Kan dapat bagian juga, nggak peduli itu salah. Nah, lu. Kan dapat bagian juga, nggak peduli itu salah. Nah, lu. Memang nyari panggung aja di Komnas HAM. Gua bukan bilang dia nyari panggung, dia apa ya? Ya itulah. Itu kan dapat bagian juga sama komentarnya Bang Darmanto Komendir ini. Komnas HAM cari panggung buat asumsi sendiri, nggak ada kerjaannya, nyari yang nggak ada, kerja nggak sesuai tupoksi. Nah, emang benar dari awal sudah aneh kenapa Komnas HAM lebih dominan, kurang kerjaan Anda ya. Nah, kurang kerjaan. Bukanlah, ngelembur. Bukan kurang kerjaan, ngelembur kakak. Bubarin aja, ngoceh sesuai pesanan. Nah, bener banget Komnas HAM grecokin melulu. Nah, saya dukung Pak Susno, petani Indonesia. Komnas HAM kalau mau kelihatan kerja, usutlah pelanggaran HAM oleh teroris KKB di Papua sana. Nah, Komnas HAM kalau mau kelihatan kerja, usut juga tuh pelanggaran HAM terhadap mandatori vaksin. Begitu. Komnas HAM, anda ini gila, tak tahu malu. Aduh, jangan salahkan orang gila dong. Gila nggak nyusahin orang. Hak asasi mami. HAM, hak asasi mami. Mami Putri ya. Saya terus Pak Susno. Komnas HAM udah jadi penyidik sekarang. Komnas HAM tak. Komnas nggak enak, gua nggak baca ya. Komnas HAM tai. Ya itu bacanya tai gitu ya. Itu ada menggambar babi ya, like dulu dah. Komnas HAM sudah keluar dari ranahnya, sudah jadi seperti penyidik. Ada upaya untuk meringankan si pelaku, pembuat gaduh menggiring opini ke masyarakat. Anda digaji bukan untuk itu. Sudah pada dapat amplop coklat kayaknya. Nah, betul Pak, Komnas HAM cari panggung, betul. Dan seperti jubir. Waduh, mantap Pak Susno. Iya, gue belum follow Pak Susno nih. Gue follow beliau ah. Komnas HAM gak guna. Komnas HAM bekerja buat siapa? Jangan ngaku buat rakyat. Basi. Saya setuju dengan usulan Bu Susi untuk membubarkan lembaga atau badan yang tidak ada gunanya bagi bangsa ini, hanya menghabiskan anggaran saja. Demikian Pak Jokowi. Semoga ada evaluasi terhadap lembaga atau badan yang tidak guna dan overlapping dalam tugas. Mohon izin Pak Jokowi. Nah tuh Pak Jokowi, ini gua retweet yang ini. Iya Pak. Jadi anggaran untuk lembaga-lembaga itu bisa disalurkan untuk subsidi rakyat gitu Pak. Shame on you Komnas HAM. Anggota kerjaan 303 kali. Tadi saya menyaksikan acara ini. Semoga dengan banyak keberanian orang-orang berhati baik semua akan terang benderang. Sehat selalu Pak Susno dan para pembela keluarga Joshua. Amin. Aduh, ini terus dah guys. Jadi udahlah begitu ya. Buat gue kesimpulan yang gue ambil dari berita konten gue kali ini adalah Komnas HAM itu kelihatan banget gak guna gitu buat gue. Iya malah gini kan, ada mudorot, ada manfaat gitu, ada sia-sia. Ya sia-sia itu masih mending gitu. Kalau ini gue lihat malah banyak mudorotnya gitu. Yang tersangka dibilang korban. Gimana sih Komnas HAM? Kerja lu apa sih? 6 laskar kemarin makanya begitu. Sekarang ada pemaksaan mandatori vaksin, orang nggak vaksin nggak bisa kemana-mana. Lu diem aja soal hak asasi manusia. Gimana itu Komnas HAM? Wakil menterinya aja ngomong vaksin itu kayak fardu kifayah. Kan tolol ya fardu kifayah kok begitu. Dah. Jadi begitu ya. Menurut kalian guys, nih ya, sebagai penutup, menurut kalian Komnas HAM ini dibubarkan aja apa enggak tuh? Iya Pak Jokowi, yang begini-begini bubarin aja, anggarannya kasih ke rakyat aja untuk subsidi supaya bensin nggak naik-naik lagi Pak. Malah bisa turun-turun terus Pak, biar rakyat makmur, adil, sejahtera Pak. Kalau Bapak mau, kalau Bapak punya political will, keinginan Pak Jokowi. Pak Jokowi kan, udahlah, ngomongin Pak Jokowi juga jadi salah. Gue ntar susah juga, udah ini rakyat dah bersatu. Pokoknya kita akan terus dukung keluarga Brigadir Joshua dan pengacaranya. Yang berbicara tentang kebenaran, kita akan dukung sampai ajal buat Indonesia. Gua Pak Aldo minta maaf kalau ada salah.
Sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, komentar yang baik di bawah. Dan jangan lupa like and share-nya, mudah-mudahan jadi jariah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubarin apa kagak usah sih Komnas HAM nih? Bubarin aja gak? Kalau gua dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.